Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Farenzi dari kelas 11 TKJ 1. Dan di video kali ini saya akan membuat cara bagaimana uh, konfigurasi hotspot dengan Micmon pada RB952 UI dan 2 access point. Oke, langsung aja yang pertama yaitu penempatannya di Ether 1. Di Ether 1 ini internet langsung dari server ya. Internet langsung dari server. Kita colok. Lalu untuk yang kedua nih itu kabel LAN. Kabel LAN menuju ke laptop kita. Lalu yang ketiga itu ke access point pertama. Lalu yang keempat itu access point kedua. Oke. Kita colok aja. Pertama kita colok dulu untuk kabel internetnya dan kabel LAN-nya. Kita cabut. Kita mau konfigurasi ini dulu, access point dulu. Oke, langsung aja. Kita buka Winbox-nya. Kita tes port Ether 3. Oke. Ada TV-nya. Oke, ini udah ada. Dan di sini sudah harus dalam keadaan ini ya, reset ya, by access point maupun MikroTik. Pertama kita pergi ke sistem dulu, identity-nya, lalu kita ganti nama kita, Renzi, apply, lalu oke. Lalu setelah itu kita ke interface. Di interface ini kita bikin nama ya, kita kasih komen. Yang pertama adalah internet, lalu yang kedua LAN, yang kedua LAN, lalu yang ketiga AP1. Baru kita nyambung ke hotspot. Oh maaf, Hotspotnya kita setup. Baru yang buat Ether 3. Next. salah kasih nama. Baru puzzle.net. Ini source-nya Ethernet 3. Oke. Baru kita coba ke user. Di sini baru kasih komennya. AP1 apply. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu yang keempat bikin komen. Ini AP2. Access point yang kedua. Oke. Apply lalu oke. Setelah itu kita pergi ke IP DHCP client. Lalu pilih yang ini, tanda tambah ini untuk Ether 1 ya. Apply. Lalu ini saya enablekan terlebih dahulu. Setelah statusnya bound seperti ini, lalu kita pergi lagi ke DHCP ke firewall, NAT, lalu tambah ini, lalu out interface-nya Ether 1, lalu pergi ke action, masquerade, apply, lalu oke. Sudah hitam seperti ini, lalu kita lanjut lagi ke DNS, IP DNS 888 seperti ini, apply, lalu oke. Setelah itu kita pergi ke ini terminal ya, kita coba MikroTik-nya udah dapat internet apa belum. Kita coba ping 888. Oke. Nah, seperti ini deh, berarti sudah dapat internet ya. Kita langsung aja Ctrl C menghentikan. Setelah dari new terminal kita ke address. Lalu di address ini kita bikin 92.168.50.1/24 Ether 2. Apply lalu oke. Setelah itu kita bikin lagi 192.168.100.1/24, lalu pilih Ether 3, apply lalu oke. Setelah itu kita bikin untuk yang Ether 4 192.168.150.1/24 Ether 4, apply lalu oke. Nah, setelah dari address list kita pergi ke DHCP server, lalu DHCP setup. Ini kita pilih yang Ether 2, kita nextkan saja sampai selesai. Oke. Lalu DHCP setup lagi untuk Ether 3 ya. Kita nextkan saja sampai selesai. Lalu untuk DHCP 4 kita nextkan saja lagi sampai selesai. Udah seperti ini. Lalu setelah dari DHCP server kita pergi ke hotspot setup untuk Ether 3. Next, lalu kita bikin renzi.net. Next. Oke. Lalu kita bikin lagi untuk Ether 4 ya. Nextkan lagi. Next. Sebelumnya saya bikin dulu
eh, di server profilnya ini Renzi AP1 apply. Oke. Lalu ini juga bikin AP2 apply. Oke. Udah seperti ini, baru kita coba dari command prompt ya. Kita close dulu sebelumnya. Oke. Lalu kita coba IP config-nya. Oh, maaf. Kita ini dulu. Kita disable lalu enablekan terlebih dahulu. Enable. Udah dapat dia. Oke, yes. Lalu connect. Lalu kita coba cek sinyal IP config di sini. Nah, ini dia. Untuk IP laptop saya yang LAN Ethernet 2 itu sudah dapat. Lalu kita coba ping dulu 88. Ping 88. Ini dia dapat internet ya. Oke. Udah seperti ini. Lalu kita coba untuk yang Ether 4 nya kita pindahin aja. Kita pindahin. Oh iya. Yang dari Ether 2 ini kita pindahin ke Ether 3. Ether 3. Lalu ini tadi internet saya copot lah, ini dia. Saya harus pasang lagi. Nah, ini dia. Udah. Yes. Lalu kita coba pertama di new terminal ya. IP config terlebih dahulu. Reset. Oke, ini dia udah dapat. Untuk Ether 3-nya udah dapat ya IP-nya. Lalu kita di sini mau coba ping 888. Soalnya tadi internetnya copot. Jadi no internet access dia, dan saya harus menunggu dulu hingga dapat internet ya. No internet. Coba kita masuk dulu. Connecting. Kita refresh. Oke. Udah masuk. Di sini saya login dulu. Admin. Oke. Dan ya udah masuk hole lah dia. Dan kalau udah seperti ini berarti udah dapat internet ya. Kita coba dulu di sini ping 88. Nah, ini udah dapat internet ya. Oke, langsung aja. Kita coba yang kedua untuk akses yang keempat. Slot keempat, Ether 4. Ya, baru kita next saja. Ether 4-nya yaitu Ini bilang kita copot aja yang tadi kita colok di Ether 3, kita colok langsung kita pasang aja di Ether 4. Nah, ini dia login lagi seperti ini. baru ini yang kita Oke. networknya. Yes. Fazil. Nah, ini dia. Kita langsung aja ke login Baru admin ya. aja. Admin. Oke. Baru kita next. Nah, ini dia. Telah masuk. Ini Lalu kita cek pinnya ada IP CP, config. baru kita next saja. Baru kita Nah, dia next. sudah dapat ya untuk IP version. Kita tunggu Ini dia Ether 4-nya. belum nih networknya. Lalu kita cek internet. Oh, maaf. Nah, ini dia, dapat internet. Oke, setelah dari sini, lalu kita mau kita mau konfigurasi ininya. Mau konfigurasi access point-nya yang kita colok di Ether 4 ini, copot aja. Itu dicopot aja. Lalu untuk access point pertama kita mau config access point yang pertama ya. Itu nih kita colok di Ether 1 warna oranye. Coba lagi ke ini. Nah, itu dia. Tunggu Gitu. sampai selesai nge-reboot. Lalu kita buka aja Google. Nah, ini dia. Yes. Oke, udah. Udah terhubung. Ya. Ini kita close aja. Kita buka IP defaultnya 192. Ini dia 192.168.0.1. Langsung kita enter. Pindahin lagi. Dan ya, ini nampaknya belum reset ya. Kita coba reset dulu. Caranya gampang. Baru yang Hanya dengan menekan tombol yang ada di sekitar sini. Nah, tombol ini. baru kita buka ikon. Sampai lampunya mati. Dia agak lama. Nah, udah pas. Setelah itu dia akan reset sendiri. Lalu kita pasang kembali. Kalau sudah nyala. Oke, ini dia sudah nyala. Kita pasang.
pasang, lalu kita balik lagi ke sini. 192 168. Kita kasih dulu ngecas. Oke, seharusnya dia sudah reset. Kita akan masuk ke bagian pengisian password ya. Password itu suka hati kita mau bikin apa. Intinya jangan sampai lupa. Nah ini dia, seperti ini. Lalu saya bikin password saya sendiri. Start. Kita config dulu yang pilih aja quick setup, lalu next kan, kita pilih access point, lalu next lagi. Di sini kita ganti jadi renzi ap1.net. Lalu ini disable aja passwordnya, lalu next, lalu ini next, lalu finish. Barunya 1234. Dan ya, kita tunggu sampai 100%, lalu kita ini lagi. Kita setting lagi untuk access point yang kedua. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Baru ini untuk adminnya kita kita aja Fazil dan passwordnya setelah hal. Baru kita save. Oke, baru kita add router. Baru kita ke session name-nya kita buat Fazil. Baru IP buka-tutupnya kita lihat ke ini inbox, kita lihat transport, iSport mini. Ini kita masukin dulu password kita tadi. Oke, telah masuk. Ini artinya udah selesai. Oke, kita close. Sebenarnya nggak perlu di close karena kita akan setting access point yang kedua. Ini copot. Ini copot. Lalu kita config lagi access point kita yang kedua. Nah ini dia. Kita colok sama tempat yang sama seperti tadi. Mohon passwordnya 1.4. Coba lagi ke colok di sini. Oke, sudah. Setelah itu kita config. Kita buka lagi. Kita ambil dari 92.168.0.1. Nah, ini dia. Ini kasusnya sama. Dia belum reset. Kita copot dulu, kita reset dulu. Caranya sama seperti tadi karena ini access point yang sama ya. Kita save. Reset sampai lampunya mati. Oke, udah mati. Lalu tunggu hidup. Setelah hidup baru kita pasang kabel lainnya. Setelah di save baru kita ping. Oke, baru kita connect. Oke, udah hidup. Saya pasang dulu kabel lainnya. Kita ke hotspot, ke user profile, add profile. Ini name-nya buat Oke, udah saya pasang. 2 jam. Kita close saja, lalu kita ketik lagi. Kita masuk. Address pool-nya kita lihat di IP pool. Seharusnya sudah reset. Oke, sudah reset. Sini kita bikin Adrian 2012. Password saya ya. Ini juga sama. 200 IP-nya. Oke. Kita balik lagi ke Udah bikin password lagi, kita ke quick setup, kita pilih next. Ini bikin access point. Next. Ini kita hapus. Renzi ap2 .net. IP-nya 1 hari. Price-nya 20. Kita disable dulu. Oke, next. Lalu ini next. Ini finish. Tunggu sampai 100%. Habis itu kita balikin seperti semula, seperti awal tadi. Lalu kita setting, kita masuk ke Micmon. Sebelumnya kalian harus download dulu Micmonnya di Google, baru bisa kita masuk ke selanjutnya. Ini saya sudah download Micmonnya ya. Kita balikin seperti awal. Nanti kalau sudah 100%. Tadi aja price-nya ini validnya 1 hari. Price-nya murah. Saling price-nya juga 5.000. Ini location-nya disable aja dulu, kita save. Baru lanjut ke Oke, udah seperti ini. Kita coba masukin password kita. Oke, dan ya sudah semua. Setelah itu kita close.
Lalu kita mau masuk ke Micmon, kita balikin dulu seperti sebelumnya ya. Proses profile kita lihat Ini udah. profile juga tadi Lalu udah ada. Kalau kita buat yang untuk ya, profile itu yang buat 3 jam, nah ini dia. 3 jam 5K. Kita balikin, kita colok. Kabel Kabel internet untuk Ether 1 ya. limitnya 1 Lalu kabel LAN-nya. price Oh ya, maaf saya coba dulu. validnya dan price-nya 5.000. Price-nya juga 5.000. Ini bisa kita set. Oke. Setelah itu kita ke user internet dan city-nya kita buat 5. Nah ini dia. Emailnya sama password, address-nya di Kabelannya di Ether 2. Oke. Profilnya buat yang 1 jam 2K. Saya colok yang kabelnya panjang dulu. Kabel internet soalnya pendek, jadi terakhiran. Ini Ether 3 untuk akses point yang pertama. Ether 3. Lalu untuk akses point yang kedua, Kita berlanjut ke support yang ke itu di Ether 4. 2-nya. Kalau internet. Servernya. Udah. Username sama dengan password. Baru namanya Karena sudah seperti ini lengkap, langsung kita masuk ke Micmon. profilnya kita buat yang 3 5K. Kita masuk ke Micmon. Kita dengerin. Setelah itu kita lihat user listnya. Ini dia Micmonnya. Saya start server dulu. Ini Oh kita ya, maaf. coba yang Close. Buka. Oke, udah start. Open Micmon. NH7. Nah, ini dia. Kita masukin dulu yang defaultnya ya. Micmon. Passwordnya 1 sampai 4. Baru kita cancel. Lalu login. Bisa lo Invalid username or password. Oke, bentar. Micmon. Oke. Lalu 1 2 3 4. Login. Kita cari Nah. yang namanya fazil.net. Kalau seperti ini berarti kita coba close dulu ya. Stop server. Sebenarnya Start server. baru Lalu open Micmon. sebenarnya NH7 Lalu passwordnya NH7 passwordnya juga 1 2 3 4. baru kita kasih lihat. Seharusnya dia seperti ini ya. Dan add. Ini entah kenapa kok dia dan ya. Oke, kita perbesar dulu ini. Hmm, Kita NH sepertinya ini ada yang ganti passwordnya. NH7 dan NH7 kita tempat kita Sebentar saya cari tahu dulu. biar Oke. Oke, saya maaf tadi saya pause sebentar karena Micmonnya tadi bermasalah. Jadi tadi saya coba stop server lalu start server lagi dan saya open Micmon dan akhirnya bisa sendiri. Iya, setelah masuk seperti ini. Lalu kita pergi ke add router ya. Lalu di sini session name-nya bikin Renzi ap1.net. Lalu IP mikrotiknya cari di sini. Di sini. Kita pergi ke IP, lalu pergi ke pool. Lalu di pool ini dia IP-nya, atau bisa juga dari sini di hotspot yang pertama ya, yaitu maaf dari server profile. Ini dia. Nah, bisa juga dari sini. Kita pergi ke IP mikrotik, lalu username-nya dari sini. Sistem user. Lalu tambah, lalu pilih Micmon. Lalu grupnya full. Lalu ininya 1 sampai 4. Lalu apply, lalu oke. Ini kita bikin komen juga ya. Komen bikinnya Micmon login. Login. Kalau nggak bikin juga nggak apa-apa. Lalu apply, lalu oke.
Setelah itu kita masuk ke Google lagi. Username-nya ini dari tadi yang kita bikin tadi, Mikmon. Lalu passwordnya 1 sampai 4. Lalu hotspot name-nya dari sini ya. Yang pertama ini dia. Lalu untuk DNS name-nya ini dia, Renzi AP1. Oke, save. Lalu ping, lalu oke, connect. Lalu kita pergi ke hotspot sini, user profile, lalu ke add profile ya. Sini bikin 1 jam 3K. Lalu address poolnya bikin DHCP pool 1. Ini ngikutin sama yang di sini ya. Ini dia. Itu karena kita mau bikin untuk Ether 3 dulu, untuk akses point yang pertama dulu, jadi ini dia DHCP pool 1. Oke, ini bikin 1, ini bikin 1M/1M. Lalu expire modenya bikin remove, lalu ini validity-nya 1 day, price-nya 3000. Lalu ini bikin 3000 juga. Log user-nya enable, none, save. Lalu kita coba cek di profile list. Ini dia, udah ada ya yang kita bikin barusan. Kita pergi lagi ke add profile lagi. Lalu kita bikin lagi yang 2 jam 5K. Nah ini dia, 2 jam 5K. Kita pilih DHCP pool 1 ya, share usernya 1. Ininya kita bikin 1M sama kayak tadi, 1M/1M. Expire modenya remove, validity-nya 1 day, price-nya 5000 juga. Log user enable, none, lalu save. Setelah ini kita pergi ke profile list, sudah ada 2 ini. Lalu kita pergi ke user, ke generate. Nya bikin 3 aja, servernya hotspot 1, lalu username sama dengan password ini bikin 3, prefix-nya bikin AP1. Ini nggak usah, ini profilnya 1 jam 3K. Lalu generate. Lalu kita cek dulu di user list. Oke, sudah ada. Kita ke generate lagi, kita bikin 3, servernya pilih hotspot 1, ini username sama dengan password, ini bikin 3, prefix-nya AP1. Lalu ini nggak usah diganti, ini 2 jam 5K. Lalu generate. Oke. Lalu setelah itu kita pergi ke user list dan kita pilih salah satu dari sini yang AP1. Lalu kita pilih small. Nah yang ini udah selesai untuk akses point yang pertama. Kita lanjut ke akses point yang kedua. Dan ini jangan di close dulu, nanti kita akan mencoba di laptop ini. Kita log out, kita masuk lagi, Mikmon, lalu passwordnya 1 sampai 4, login. Ini nggak usah di delete, router. Session name-nya bikin Renzi AP2.net. Lalu IP mikrotiknya dari sini ya. IP-nya kita coba dari hotspot, tapi bukan yang ini. Ntar saya cari IP hotspot. Lalu pilih yang ke server profile HSP proof 2. Nah ini dia IP-nya. Lalu kita masuk ke sini, IP mikrotiknya ini. Username-nya bikin yang tadi ya, Mikmon. Lalu passwordnya 1 sampai 4. Lalu hotspot name-nya bikin di ini dia, HSP proof 2. Untuk kita copy paste di sini. Lalu DNS name-nya yang ini. Nah, udah seperti ini, kita save. Lalu kita ping, lalu connect. Setelah itu kita pergi ke user profile sama seperti sebelumnya ya. Ini yang 3 jam 7K. Lalu ini DHCP pool 2. Lalu ini 1. Ini bikin yang 1M/1M. Expire modenya remove, kita bikin 1 day, price-nya 7000. Log usernya enable, ini none, lalu save. Kita coba cek dulu di profile list. Dan ya, udah ada yang 3 jam ya. Add profile, lalu kita bikin lagi yang 4 jam 9K. Address poolnya 2, ini 1, ini 1M/.
1M/1M. Expire modenya remove, lalu validity-nya 1 hari, price-nya 9.000. Oke, log usernya enable, save. Lalu kita cek ke profile list, dan ya sudah ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lalu kita pergi ke user generate, lalu kita generate yang ini KTY nya bikin 3 aja. Ini HS setter 4 sama dengan username sama dengan password, name-nya 3, prefix-nya AP2. Ini yang gak usah diganti, dan ininya bikin yang 3 jam 3K, 3 jam 7K. Generate. Kita cek dulu di user list, dan yang ini ether 4 oke, sudah muncul. Lalu kita pergi lagi ke generate, di sini kita bikin 3 juga. Ini bikinnya HS ether 4, username sama dengan password, ini bikin 3, prefix-nya AP2. Ini nggak usah diganti, dan ini ganti 4 jam 9K. Generate, dan kita pergi ke user list, dan ya udah ada. Lalu kita pilih di antara AP2 ini, kita pilih yang 4 jam aja. Oke, langsung kita small, cancel. Nah, di sini kita akan mencoba ya. Ini sudah berhasil. Ini udah, tinggal kita coba testing aja. Yang pertama kita akan coba ini dulu, yang access point yang pertama, yang HS proof 1 ini access point yang pertama ya berarti. Oke, kita langsung ini aja, langsung buka internet aja. Ini kita disable, lalu kita cek di wifi ya. Kita coba cek di wifi. Wifi cari yang Renzi ap1.net. Nah, ini dia. Oke, kita coba yang 1 jam 3K, dan kita langsung aja kita copy paste ya. Oke, dan seperti ini kita langsung coba speed test. Seberapa kencang wifi nya? Dari sini kita nampaknya kencang ya. Kita langsung go aja. Sudah 27 menit, lama juga ya. Oke, nggak, lumayan makan waktu ya di sini ya. Cukup memakan waktu yang agak lama, tapi untuk buka internet dia bisa. Udah. Mau connecting tuh, lagi connecting. Coba kita dari cek. HP, coba dari HP. Oke, coba di HP ya. Yang sebelahnya. Kayaknya sama aja deh kalau dicoba di HP. Ya memang sama aja sih. Coba loginnya yaitu AP1 CY8. AP1 CY8. AP1 CY8. Connect, dan ya berhasil. Kita coba speed test. Kemungkinan ini sama nih. Beda sih. Uji lagi. Ya. Ini dia. Bentar. Dan ya seginilah kira-kira 09 08 09 megabit per detik, megabit per second. Iya. Mbps. Oke. Setelah itu kita coba testing yang access point yang kedua. Ini kita close aja. Kita coba access point yang kedua ya. Pertama ke situ. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oh. Kita masuk sama seperti yang di sini. Ini dia. Ini kita coba yang connect yang ini. Nah, udah login seperti ini, kita coba ambil salah satu dari sini ya.
kita copy, kita paste nih. Oke. Never. Dan kita coba speed test. Kita uji coba jaringan. Dia cepat, tapi ketika kita go ini connecting terus, berbeda dengan di HP. Sabar lagi loading. Kita coba yang AP2 VE4. Itu lagi loading kan? AP2 VE4. AP2 VE4. Ini masih connecting. Kita uji coba. Di HP juga udah saya tes dan kira-kira segini. Lebih rendah. 0,3, 0,4. Persekitaran seperti ini. Wifi-nya udah masuk. Oke, dia naik jadi 1 MB. 0,9. Ini ke 1 dia. Ini juga masih lama ya. Tapi setidaknya dia udah tersambung dan di sini udah ada internet aksesnya. Kita close aja. Yang di sini sudah berhasil. Oke. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.